kayak malu, kayak udah tinggi Islam, terus pocong, kayak anak gitu. Kelihat ngewujud, Hah? ngewujud kelihat. Terkilas. Sering kemasukan. Siapa? Hah? Siapa yang sering kemasukan? Ini. Iya. Kemasukan, Kali bisa 3 kali. kemasukan apa? Ya macan, Oh. juara. Dari apa yang dia dengarkan, timbul rasa ketakutan, timbul rasa kepanikan yang berlebihan. Dari satu orang tidak ada perubahan, pindah ke tempat lain tidak ada perubahan pula. Berkeliling di mana ada berita orang yang bisa, datang mereka berdua. Hati-hati ya, apalagi kalau sudah ketemu sama orang yang suka mengobati keluar kawat, paku, beling, ya, itu jangan dipercaya. Kalau diobati keluar-keluar begitu, ya, tabok aja itu pakai sendal. Hah? Bohong itu, ya. Terkadang orang itu bisa menyarai hati, tapi diputer, ditakut-takuti supaya apa? Nih, biar gede keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok. Salam. Siapa yang diobatin, Dok? Di rumah gelisah aja, terus ngeliat kamar mandi itu kayak bau minyak wangi, melati, kayak bau wangi. Terus ada orang di kamar mandi. Ada orang Iya, yang kelihatan. sudah ada tiga minggu. Ngelihat. Iya, bukan saya doang ngeliat, tetangga juga. Orang apa? Kayak malu, kayak udah tinggi Islam, terus pocong, kayak anak gitu. Kelihat ngewujud. Hah? Ngewujud kelihat. Terkilas, terlibat. Selibat kalau tahu kuntilanak, tahu pocongnya. Kayak yang kuntilanak itu kayak lebam gitu, putih. Anak juga ngeliat nangis. Mama, ada orang di bangku ada yang nangis. Astagfirullah. Ya terus bapaknya apa? Saya apa nih kalau sore apa gitu sering mual lagi. Tiap mau maghrib, wean aja. Ustaz. Udah itu doang. Iya, tiap sore kadang malam juga iya. Pernah lagi mandi juga gitu. Tadi Langsung dingin informasinya, badan. maaf tadi informasinya katanya sering kerasukan. Iya, Iya, sering kemasukan. Siapa? Hah? Siapa yang sering kemasukan? ini. Iya. Kemasukan, Kali bisa 3 kali. kemasukan apa? Ya macan, Oh. juara.
Sekarang Sehari, juga tangan begini sendiri nih. sehari 3 kali. Kembangannya di mana? Rengseng. Serengseng. Ya. Sebelum ke sini udah kemana, Pak? Udah kemana aja? Banten udah. Bantunya di mana? Nah, Ini juga Banten sama aja soalnya. Pandeglang. Pandeglang, Tanjung Lesung. Ya. Pak, Bu, di badan Bapak Ibu ini nggak ada apa-apa. Tenangin nih. Itu bukan kerasukan, sugesti, histeris, ya. Tenangin pikirannya. Makannya diperhatiin, dijaga. Jangan ngeliat sekelebat, dibilangnya tuh ini kuntilanak, halusinasi, ya, kasih ditakut-takutin, ya. Tenangin ini. Nggak ada apa-apa di badannya. Pola makannya dijaga. Jangan nurutin malas makan, jangan nurutin enak makan. Kalau Bapak sama Ibu setiap datang di tempat pengobatan seperti ini, bilangnya seperti itu, habis duitnya. Ya, suruh beli minyak lah, beli ayam lah, beli kambing lah. Ya, nggak akan ada ujungnya. Maaf, banyak dobol Pak pengobatan begini nih. Banyak penipuan. Ya. Bapak sama Ibu ini obatnya ada di diri sendiri. Kalau Bapak sama Ibu tidak bisa menenangkan jiwa dan pikirannya, nggak akan ketemu obatnya. Pengobatan begini banyak penipuan, banyak modus. Ya, nggak ada apa-apa di badan Ibu sama Bapak ini. Jadi sugesti halusinasinya kenceng. Lihat baju ngegantung aja di kastok udah kelihatan kayak gondoruo. Ya. Lihat karung ngegantung di pohon aja udah kayak kuntilanak. Ketakutan terus. Ya. Bapak sama Ibu cerita begini, kalau ketemunya sama dobol, sama penipu, sama pembohong, habis uangnya. Ya, dibilang kena santet lah. Nah, suruh beli minyak, syarat ini, syarat itu. Nggak akan sembuh Bapak Ibu. Ya, kalau pengen sehat, tenangin jiwa dan pikirannya, kendalikan semuanya, atur pola makannya, jangan makanin pedas-pedas, asem-asem, santan-santan, minyak-minyak, ya. Astagfirullah. Itu bukan kerasukan. Tenangin. Ya, atau masih bodoh, mau nerima mau enggak. Yang jelas Bapak sama Ibu nggak ada goib. Saya cek semua nanti rumahnya. Ya, kalau Bapak sama Ibu tidak bisa menjaga, mengendalikan jiwa sama pikirannya, mohon maaf, sampai kapan pun tidak akan ketemu obatnya. Ya, atur pola makannya. Di saat malas makan, dipaksa. Di saat enak makan, dijaga. Jangan diikutin enak, jangan diturutin. Apa yang dimakan yang enak di mulut belum tentu baik di perut. Ya, mohon maaf ini Mbak. Iya. Ketemu dobol main dia ini sekarang gini aja. Ibu sama Bapak udah kemana aja? Udah habis berapa? Apa rasanya? Sama aja kan? Lah iya, ditipu doang habis duitnya. Obatnya ada di diri sendiri. Ibu sama Bapak ini udah, ya, halusinasi itu kemana-mana. Timbulnya anak-anak ikut-ikutan semuanya pada ngedengerin. Timbulnya nggak ada ketenangan di rumah itu. Nah, ya terserah mau terima mau enggak digituin sama saya. Ya, ya masa aja nggak ada goib saya bilangin goib. Ya, kalau Ibu sama Bapak ceritanya seperti itu di tempat-tempat beginian, waduh mohon maaf, habis duitnya.
Disambungin, dikait-kaitin. Karena apa? Karena ibu sama bapak ceritanya menjalurkan sama pergoiban. Ya, tenangin diri kita. Nggak ada apa-apa ini. Ya, nggak ada apa-apa. Saya cek semuanya tempat-tempatnya. Ya, yang jelas ibu sama bapak nggak ada apa-apa. Yang saya lihat itu dari asam lambungnya. Ya, dari beban pemikiran, dari pola makan, penyakitnya dari situ. Kalau malas makan paksakan, kalau enak makan perhatikan, jangan nurutin enak. Ya. Lah ini kayak surah aja ini di rumahnya juga. Ya. Kan gitu ta. Lah ini gak ada tenangnya. Waduh, Masya Allah. Kalau ada yang begitu jangan diikutin, Pak. Ya. Ya mohon maaf. Gak ada apa-apa berdua ini. Yang rasa ketakutan aja yang ada. Yang timbulnya apa nanti? Kalau ada yang dicurigai, seuzon kemana-mana. Ya, saudara sendiri yang orang yang gak suka lah, yang sirik lah. Ada yang dicurigai lewat depan rumah kita, awas tuh patun, takut nyiram lagi. Giliran gak nongol-nongol gak lewat-lewat, waduh kemana itu sini itu? Jangan-jangan lagi nyari lagi. Terus aja begitu, gak ada tenangnya hidupnya. Orang yang menggelewat-lewat tahu-taunya lagi sakit gigi apa di rumahnya. Nggak akan ada ujungnya. Allah Akbar. Ini kasus begini ini udah sering ini di sini nih. Ada pernah Bu. Penyakitnya begini, rumahnya udah dijual buat beli syarat. Ya. Ini kayak begitu nanti lama-lama kalau menurutin mah. Obatnya tenangin dirinya, ada di badan sendiri obatnya, ya. Saya cek semua rumahnya nih, nggak ada apa-apa. Pengobatan begini, ini hati-hati, ya. Jangan ngelihat tampang, ya. Jangan ngelihat tempat, jangan ngelihat status. Belum tentu itu orang baik, ya. Banyak oknum, Bu. Nggak ada apa yang saya cabut. Maaf ya, anggap aja ini mah kita lagi ngebodor tak apa tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua rumahnya. Baik, mohon izin. Gak ada apa-apa Bu. Pak, tenangin, perbaiki ibadahnya, ya, sholat, sholawat, sedekah, muliakan orang tuanya, Al-Quran dibaca, tenangin jiwa pikirannya. Manusia itu dasarnya dari situ. Kalau itu nggak bisa ditenangin, mohon maaf, sampai kapanpun bapak nggak akan sama ibu nggak akan menemukan ketenangan. Yang ada habis-habisan. Adapun gerak-gerakan begitu jangan diikutin, kendalikan ininya. Ya, udah ribuan yang saya tangani seperti itu, kasus begini mah. Ya, kalau sombongnya jutaan yang saya tangani dari 2014. Ya, justru penyakit yang begini yang saya banyak temukan. Yuk. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk mereka berdua, baik pada diri mereka masing-masing ataupun di rumahnya, tidak ada gangguan gaib. Mohon izin untuk sedikit menjelaskan sebetulnya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, kembali lagi kepada diri mereka masing-masing. Berawal dari dia, suaminya yang sakit. Pada kala itu, maaf, dibawa ke rumah sakit. Akibat dari badan lemas, gemetar, kepala
sakit, bahkan sampai tembus ke pinggang. Panas. Perut sakit, kembung, panas, bahkan sampai di lutut pun sakit, linu. Mohon maaf, akibat dari pola hidupnya sendiri, akibat dari pola pikirnya sendiri. Dia banyak sekali beban-beban pemikiran. Itu penyebab awal. Sehingga dari banyaknya, beratnya beban-beban pemikiran itu, ketika dia sudah waktunya makan, terkadang tidak makan. Apalagi di saat dia mengais rezeki, sering sekali telat makan. Itu yang menyebabkan permasalahan di lambung. Ketika dengan obat-obatan dari rumah sakit tidak ada perubahan, bahkan sudah bergonta-ganti tempat, sehingga dari apa yang dirasakan dia pun bingung. Jangan-jangan ini bukan penyakit biasa, sehingga pada akhirnya dia kesana kemari mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap mampu dan bisa. Dari orang-orang yang mengobatinya, mengatakan bahwa apa yang dia rasakan adalah akibat dari gangguan gaib. Ada yang mengatakan ini orang dekat. Ada yang mengatakan ini tetangga yang tidak suka. Ada yang mengatakan ini teman kerja. Sehingga dari apa yang dia dengarkan, timbul rasa ketakutan, timbul rasa kepanikan yang berlebihan. Dari satu orang tidak ada perubahan, pindah ke tempat lain, tidak ada perubahan pula. Berkeliling, di mana ada berita orang yang bisa, datang mereka berdua. Dan itu terus terjadi. Sehingga dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka dengar, dari orang-orang yang mereka datangi, semakin timbul rasa ketakutan, rasa kepanikan. Bukan hanya dia, tapi satu keluarga. Maaf, dia kalau sudah sendiri di rumah, nangis, takut, dan takut. Tidak ada kedamaian sedikit pun. Bahkan dia sudah hampir putus asa. Udah keluar. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Gak ada apa-apa Bapak Ibu ya. Tenangin jiwa dan pikirannya. Anggap tidak pernah merasakan hal seperti ini. Ya terserah itu mau pakai sok silakan, mau keliling lagi silakan. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ya, apa yang saya ucapkan kalau salah itu semua dari saya, kalau benar itu dari Allah. Yang jelas hasil pendeteksian saya tidak ada apa-apa di keluarga ini. Penyakitnya dari pemikiran dan asam lambungnya. Ya. Kalau sendirinya sendiri tidak bisa menenangkan, dirinya sendiri tidak bisa mengobati, mohon maaf, dibawa kemana aja nggak akan bisa menemukan. Karena obatnya ada di diri sendiri. Tenangkan jiwa dan pikirannya, atur pola makan, pasrahkan semua kehidupannya kepada Allah. Perbaiki ibadahnya, ya, jangan nurutin egonya. Mohon maaf, itu obatnya. Kalau nggak begitu, mohon maaf, sampai kapanpun. Mau habisin semua hartanya silahkan. Penyakit begini mah kalau dibawa ke dokter juga bingung, simpang siur. Karena nggak ada obatnya. Di dokter juga nggak ada obatnya. Harus diri sendiri. Jangankan minum obat dokter 100-200 ribu satu butirnya. Walaupun 1 triliun satu butir, maaf nggak bisa. Kalau dirinya sendiri tidak bisa mencegah, dirinya sendiri tidak mengobati dirinya. Karena obatnya ada di dirinya. Tenangkan jiwa dan pikirannya, atur pola makannya. Itu obat. Jangan nurutin ego.
jangan nurutin nafsu. Ya. Yang adanya apa? Ribut terus di rumah itu. Gak akan menemukan ketenangan sampai kapan. Nah, pasrahkan dirinya kepada Allah, perbaiki ibadahnya. Ada rezeki, sedekah. Nah, ada pengajian walaupun sebulan sekali, datang ke pengajian. Biar kena siraman rohani. Ya. Jangan dengarkan orang bicara apa. Tenangkan semuanya, insya Allah. Pun kata Allah, fayakun. Ya. Penyakit begini mah apalagi ibu bilang kayak begitu. Ya. Ketemu sama si dogol, ketemu sama penipu, ketemu sama pembohong. Dibilangin santet. Ya. Mohon maaf. Walaupun udangnya nancep ke langit, ya, sorbannya ngengser ke tanah, ya, banyak ini oknum sekarang mah, yang ngejamin itu udang juga ngejamin sorban juga, ya, banyak penipu, banyak oknum, nah, yang ada apa, kambing, habisin semuanya hartanya, ya, tambah nantinya. Penyakit nggak hilang, harta habis, makin terpuruk. Nggak akan menemukan ketenangannya, ada kehancuran. Mohon maaf, saya bukan mendoakan tidak baik. Hati-hati, ya apalagi kalau sudah ketemu sama orang yang suka mengobati keluar kawat, paku, beling, ya. Gitu jangan dipercaya. Kalau diobati keluar-keluar begitu, ya tabok aja itu pakai sendal. Nah, bohong itu, ya. Terkadang orang itu bisa menyarai hati, tapi diputer, ditakut-takuti supaya apa? Nih, biar gede keluarnya duitnya. Ya, keluar kayak begituan, udah jangan lihat kanan kiri lagi, hajar aja udah. Ya, UUD nantinya ujung-ujungnya duit. Ya. Itu hati-hati. 95% itu membodohi, 5% doang yang benar-benar membantu itu. Ya, jangan mudah percaya. Kalau ibu sama bapak pengen sehat, tenangkan jiwa dan pikirannya. Ya, penyakit itu yang paling susah diobati, penyakit dari sini. Susah, sulit. Harus dirinya sendiri yang obati. Mohon maaf ya. Itu bapak, tenangin. Nanti saya kasih obat ini lambungnya. Tapi harus tenang, orangnya harus ngejalanin, jangan nurutin egonya. Ya, kalau nurutin ego sampai kapan nggak akan menemukan. Ya. Nggak ada apa-apa ini mah, bukan kerasukan itu mah, ya. Mohon maaf, penyakit yang seperti ini, kalau diomong-omongnya udah jutaan yang saya tangani, ya. Itu, saya keliling kemana-mana ngobatin santet, yang saya temukan penyakitnya begini, ya. Ya walaupun disyaratin apa juga sehat-sehat, ya. Penyakit begini kalau udah parah apa, bisa keluar darah. Santet katanya keluar darah, muntah darah. Ya, awas hati-hati ya. Insya Allah sehat. Udah jangan mudah percaya dengan pengobatan seperti ini. Banyak dobol, banyak pembohong, ya pembual, ya yang memanfaatkan keadaan orang lagi susah dijadiin ATM berjalan. Ya, terus saja kalau belum habis mah duitnya. Sehat enggak, duit habis. Itu kata orang Sundanya mah penyakit matu dukun lintuh. Ya. Ya sahabat ya, hati-hati dalam cari pengobatan non medis karena di situ banyak pembohongan ya. Jangan mudah percaya, jangan mudah terbuai, jangan mudah takjub dengan ilmu-ilmu sulapnya. Ya, terkadang seperti itu. Buat keluar kawat, wow, sakti. Ya, sakris, wow, sakti. Ya. Jangan mudah terbuai seperti itu. Ya, hati-hati. Penyakit lambung dibilang santet, dipotongin kambing walaupun korbannya satu. Suruh dipotongin orang ini nggak bakal sembuh, apalagi kambing, ya. Walaupun keadaan diri kita ada goibnya, goib tidak ada yang takut sama minyak, goib tidak ada yang takut sama ayam, goib nggak ada yang takut sama kambing, ya. Kalau goib takut sama itu berarti hinalah manusia, berarti goib itu tidak takut sama manusia, lebih takut sama ayam sama kambing, berarti hina bener orang manusia, begitu Pak, ya. Lah ya kalau dipotongin ayam berarti gue ini takut pakai ayam lagi ya. Berarti gue hina amat manusia, mau manusia enggak takut sama ayam takut. Ya kan gitu ya. Apapun yang saya lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki.
hablum minallah, hablum minanas. Jalankan semuanya, insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahu Akbar. Ayatnya sini, Bu.